Selamat siang Bu Ayu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niken. Alhamdulillah sehat, Bu. Untuk Bu Niken sendiri, gimana Bu kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang sehat Bu ya. Semangat ya Bu Ayu ya. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Semoga kita selalu sehat dan semangat, Bu. Karena kita tadi ya berhubung sama-sama guru, Bu ya. Banyak apa ya kegiatan di sekolah, dalam organisasi, dalam pelatihan. Ya tidak memungkinkan, Bu, kalau misalnya memang keadaan itu terus berubah-ubah, tapi dengan banyaknya apa ya tugas yang kita emban, semoga kita lancar dalam menjalaninya, Bu. Oh baik ya Bu. Jadi gimana Bu? Saya lihat nih Bu, ada masalah yang ingin Ibu sampaikan saat ini? Iya Bu, ya kebetulan memang saya sengaja mencari Bu Niken karena saya pikir Bu Niken itu adalah orang yang tepat untuk bisa saya mintai arahan. Saat ini saya ada masalah Bu yang berkaitan dengan kegiatan saya di sekolah. Boleh. Apa yang kira-kira bisa saya bantu Bu? Ini Bu, dari sekian banyak masalah yang saya alami sekarang ini saya paling pusing, paling ribet dengan salah satu anak didik saya Bu di kelas saya sendiri. Masalah kehadiran Bu, masalah kehadiran salah satu anak di sekolah saya ini. Baik, bolehkah Ibu cerita apa yang Ibu alami saat ini? Gini ya Bu, sekarang alhamdulillah kan setiap tahun itu saya dikasih kesempatan menjadi wali kelas Bu. Setiap tahun pasti berbeda-beda ceritanya, tapi ya setiap tahun dengan berbeda cerita ya kita bisa lah apa namanya mengambil apa ya hikmahnya. Tapi ya saya tidak mau apa ya tidak mensyukuri apa yang saya dapat sekarang ini, tapi saya jalani saja. Begini Bu, saya kan wali kelas 9 Bu. Sebagai wali kelas 9 yang bertanggung jawab Bu ya harusnya saya mengamati kehadiran siswa-siswa saya di sekolah. Walaupun saya itu bukan guru yang menetap di sini Bu, saya kan Bu datangan Bu, boleh dikatakan bukan tempat tinggal asli saya di sini. Uh, tapi walaupun ini bukan tempat saya, ini baru tempat saya di sini, tapi saya mencoba mengerahkan segala tenaga saya Bu untuk bisa menjadi wali kelas yang sesungguhnya. Jadi saya mendapati siswa saya yang bernama Ahmad, dia warga lokal di sini Bu, warga lokal di sini. Tapi yang tadi walaupun warga lokal, dia punya masalah dengan ketidakhadiran Bu. Ketidakhadirannya itu cukup banyak Bu, apa namanya beberapa hari dalam 1 minggu dan itu berulang setiap minggu Bu. Dan boleh dikatakan perbandingannya dengan apa teman-teman yang biasa tidak masuk juga, ya dia yang paling parah Bu keadaannya. Saya juga selain melihat absennya, saya juga mencoba mencari tahu dengan informasi ini ke teman sekelasnya Bu. Jadi saya tanya-tanya teman dekatnya, saya tanya-tanya tetangganya, ya bahwa dan juga pihak sekolah yang ada di sini Bu ya, bahwa yang namanya si Ahmad ini ya memang itu bukan kejadian yang pertama Bu. Ini memang sudah kelanjutan dari kelas-kelas sebelumnya. Si Ahmad bekerja sebagai supir truk Bu, dia mengangkut sawit sampai ke keluar kecamatan. Dan otomatis Bu ya, yang namanya keluar kecamatan itu pasti berhari-hari Bu. Berhari-hari ininya perginya. Yang saya khawatirkan dari Ahmad ini tentunya dengan jarang datang ke sekolah, otomatis dia tertinggal pelajaran Bu. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi yang saya khawatirkan, yang pasti keamanannya Bu ya. Yang namanya anak masih di bawah umur pergi keluar kecamatan, profesinya sebagai supir truk, yang pasti rawan kecelakaan Bu. Rawan kecelakaan yang pasti yang juga walaupun dia selamat bisa jadi juga Bu ya mohon maaf semoga ini tidak terjadi ini pembegalan walaupun di dalam mobil truk kan Bu masih ada yang namanya pembegalan. Selain itu saya khawatirnya dari si Ahmad ini adalah tentang ini Bu apa ya kesehatan Bu. Otomatis kan yang namanya supir itu kerjanya malam Bu, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, tergantung tentang dengan kebutuhan dia. Dan juga saya lihat beberapa kali statusnya Bu ya, alhamdulillah saya tidak diblokir Bu. Saya jadi bisa melihat perkembangannya. Jadi dia percaya pada saya, kami sudah memberikan saling nomor telepon, saling apa namanya ya sebagai wali kelas lah. Alasan pertama ya untuk menghubungi, alasan kedua yang pasti memonitoring si anak.
Saya pernah melihat dia memposting foto rokok, Bu. Anak SMP sudah merokok. Memang sebenarnya pada saat ini sih ada saja. Halo, Bu. Baik ya, baik Bu. Mungkin dari sini saya menangkap dari pernyataan yang Ibu sampaikan, yang Ibu hadapi yakni anak ini tidak aktif dalam belajar, yang pasti ya tidak aktif karena kehadirannya tadi sering bolos, dikarenakan sibuknya bekerja, begitu Bu? Iya, Bu. Dan tadi Bu, ada selain pendidikan juga kesehatan, keamanan juga, Bu. Saya takut Oh, khawatir sekali. iya, jadi baiklah. Kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan ya, Bu ya. Iya, Bu. Eh, saya ingin si anak ini lebih aktif lagi dalam pembelajaran, Bu. Hadir ke sekolah seperti anak pada biasanya, tidak bekerja. Ya, boleh dikatakan dari informasi yang saya dapatkan tadi bahwa si Ahmad ini sebenarnya tanpa bekerja pun dia bisa sekolah. Artinya kan ekonomi orang tuanya kan masih bisa membantu, Bu. Ya, betul. Jadi yang Ibu harapkan di sini adanya perubahan dari si Ahmad tadi, Bu ya. Kira-kira menurut Ibu, perubahan apa sih yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Saya inginnya perubahan tersebut Ahmad hadir selayaknya siswa pada umumnya, Bu. Hadir setiap hari, datang, mendengarkan pelajaran, pulang, bermain dengan teman-temannya, Bu. Bukan terbebani oleh tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah, Bu. Baiklah. Oke, nah dari yang Ibu sampaikan tadi untuk meningkatkan kehadiran murid dikatakan kondisinya sudah ideal. Dari level 1 nih sampai level 10, kira-kira nih menurut Ibu, uh, si Ahmad ini berada di level berapa, Bu? Kalau misalnya saya boleh menilai ya, Bu ya, level Ahmad ini masih dikatakan level 6, Bu. Karena ya tadi memang dari segi absennya masih sangat jauh, Bu ya. Tapi kalau misalnya dari motivasi sebenarnya kalau misalnya saya sudah ajak dari bicara di hati ke hati, dia sebenarnya masih ada motivasi untuk belajar, Bu. Tapi tadi karena mungkin tadi si anak ini sudah terbiasa bekerja, sudah terbiasa mencari duit sendiri, sudah bisa menghasilkan untuk diri sendiri, mungkin dia merasa nyaman untuk dan susah untuk meninggalkan, Bu. Oh, baiklah. Oke, dari level 6, menurut Ibu tadi, kira-kira di level berapa bisa Ibu tingkatkan agar si Ahmad tadi ada perubahan dalam kehadiran dan keaktifannya? Oke. Tadi kan saya menilai, Bu, si Ahmad ini masih di level 6, Bu ya. Jadi saya Iya, berharap setidak-tidaknya si Ahmad ini bisa ke level 8, Bu. baik. Karena ya tadi balik-balik karena dia masih ada motivasi, tetapi tadi kita coba untuk menyadarkan dia bahwa untuk saat ini, untuk masa sekarang ini yang namanya pendidikan itu tidak bisa ditinggalkan, Bu. Karena tadi itulah pegangan kita untuk ke depan dia untuk terus maju dan sukses ke depan. Oke, baik. Oh, dari level 6 ke 8 ya, Bu ya? Menurut Ibu dari level 6 ke 8. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk menciptakan adanya perubahan ke depannya? Mumpung nih sekarang ini masih ajaran baru, ganjil, semester ganjil. Oke. Pada tahun ajaran baru ini apa sih yang ingin Ibu lakukan yaitu ke depannya? Mohon maaf, Bu ya, sebelumnya saya ya tidak mau menjudge yang pada saat dia di kelas 8 dulu, Bu. Apalagi Iya, tentang berkaitan dengan wali kelas. Karena kan ini sudah ada kelanjutan dari kelas 8 dulu, saya mencoba untuk dari sekarang memantau, mengevaluasi yang pasti memperbaiki, Bu, agar dia lebih aktif lagi kehadirannya di sekolah. Selain itu, saya tidak hanya mengerahkan diri saya sendiri sebagai wali kelas, saya juga harusnya lebih kuat lagi jika berdampingan, jika didampingi, jika juga dibantu oleh guru BK, Bu. baik. Kira-kira usaha yang Ibu lakukan tadi kan berkolaborasi dengan guru BK. Kira-kira dalam melakukan itu ada tidak strategi lain atau upaya lain yang akan Ibu coba? Iya, Bu, yang pasti banyak strategi yang saya siapkan, Bu, sebagai amunisi. Nggak mungkin kan satu hanya planning saja, satu itu ya pasti peluangnya sangat besar untuk gagal. Oleh karena itu saya menyiapkan beberapa strategi.
Di antaranya adalah saya mencoba mengkonsultasikan dulu dengan wali kelas, kemudian saya mencoba untuk nanti ya pada akhirnya adalah Bu ya, karena memanggil orang tuanya, karena yang pada dasarnya orang tua itu adalah yang lebih banyak berinteraksi Bu dengan si anak. Betul, betul sekali Bu ya. Jadi berarti nih Ibu sudah punya rencana nih ya, punya 2 ya rencana. Kira-kira untuk saat ini yang lebih nyaman menurut Ibu atau merasa lebih cepat yang bakal dilakukan atau terrealisasi yang mana nih, mentoring atau konsultasi menurut Ibu? Kalau berdasarkan pemahaman yang saya terima Bu ya, antara mentoring sama konsultasi, untuk Ahmad ini baiknya menggunakan cara mentoring Bu. Kan mentoring sendiri kita tahu Bu bahwa kita mengamati apa yang sudah dia lakukan Bu. Dan juga kalau misalnya untuk konsultasi, kita tahu kan Bu, ciri khas konsultasi itu bersifatnya bukan dalam jangka waktu pendek, dia sifatnya panjang Bu. Dan juga informasi yang kita gali lebih dalam lagi. Jadi untuk sekarang ini saya mencoba untuk mentoring saja dulu. Mungkin dengan mentoring ini, kalau misalnya alhamdulillah kalau misalnya sudah dapat solusinya, sudah bisa mengendalikan Ahmad lagi. Tapi kalau misalnya tidak bisa jadi nanti ke konsultasi. Iya Bu. Baik, berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi Bu ya dengan guru BK tadi. Kira-kira nih, kapan akan Ibu lakukan atau realisasikan kegiatan mentoring ini Bu kepada si Ahmad tadi? Untuk kegiatan mentoring ini Bu, ya baiknya secepatnya Bu. Ya sesuai dengan semboyan ini Bu, lebih cepat lebih baik. Iya. Dan ini bukan sepenuhnya saya kendalikan Bu, tapi tergantung juga dari si Ahmadnya. Kira-kira kalau misalnya saya maunya Ahmad itu ketika di sekolah langsung diberikan ini Bu, apa namanya, terapi atau ini tadi mentoring tadi. Karena juga kenapa saya segera untuk melakukan mentoring kepada Ahmad, kan Ahmad ini kelas 9 Bu. Takutnya kalau misalnya banyak masalah nanti terancam kelulusannya. Kita berharap kan walaupun dia banyak masalah, siapapun siswa kita kan pengennya semuanya lulus kan Bu, walaupun dengan berbagai ceritanya. Insya Allah saya juga akan berkoordinasi dengan guru BK dan melakukan kegiatan mentoring dengan kesepakatan antar semua pihak. Baik, selanjutnya nih, dikatakanlah kegiatan mentoring itu setelah Ibu lakukan nih, berkolaborasi dengan guru BK, tetapi ya kita tahu kan masalah kehadiran ini bukan mudah mengubah anak tersebut kan. Setelah dilakukan mentoring langsung berubah, nggak mungkin kan. Pasti anak tersebut pasti mungkin adalah masih sehari 2 hari masih melakukannya. Adakah rencana kedua atau rencana cadangan dari Ibu Ayu selain mentoring tadi? Iya Bu, tadi ya kembali lagi yang namanya satu rencana itu akan rentan untuk gagal Bu ya. Jadi rencana mentoring itu kalau misalnya tidak ada peningkatan, saya nanti akan mencoba memanggil orang tuanya Bu untuk datang ke sekolah. Kemudian saya akan mengobrol dengan teknis segitiga restitusi dengan menghadirkan Ahmadnya ada di situ, orang tuanya juga ada di situ. Untuk tahu Bu, apa alasan sebenarnya, apa kesepakatan yang dia langgar, dan mencari solusi bagi bersama Bu. Orang tua juga bukan hanya sampai di situ Bu, harusnya juga diajak koordinasi agar turut mendukung kehadiran anaknya di sekolah. Baik, jadi Ibu ingin anak ini menyadari kesalahannya, paham dengan nilai kebajikan yang ia langgar, mencari solusi dirinya sendiri, kemudian serta orang tuanya turut mendukung perkembangan anaknya di sekolah, begitu ya Bu Ayu? Benar Bu, seperti itu kepengennya saya. Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana Ibu mengajak mereka? Yang namanya orang tua Bu ya, yang pasti dia punya pengalaman lebih dari kita Bu dalam mendidik anak. Jadi saya bukan nanti ketika mengajak mereka berbicara, nada bicara saya akan perlahan Bu, tidak menghakimi mereka. Sama-sama kita berefleksi apa sih kekurangan kita masing-masing sebagai posisi sebagai guru, sebagai posisi juga sebagai orang tua, agar anak sama-sama mendapat kesuksesan Bu sesuai dengan harapan kita. Dan yang pasti mohon maaf juga Bu ya boleh dikatakan saya kan tahu juga nih latar belakang anaknya si Ahmad ini. Ya, latar belakang pendidikan orang tuanya adalah orang yang tidak berpendidikan Bu. Jadi kita motivasi anaknya supaya jangan sampai, memang sih sekarang bekerja untuk kehidupannya sendiri Bu. Tapi kalau misalnya dia berpendidikan, dia bisa lebih dapat dari sekarang ini. Mungkin si Ahmad punya cita-cita, ya mungkin ya dia tetap
sekarang dia berpikir bahwa saya supir truk saja sudah cukup. Tapi kalau misalnya kita berikan bayangan, Ahmad itu bisa bekerja di dalam bidang ini. Tapi bisa jadi sebagai pemiliknya, Bu, bukan sebagai pekerjanya. Mungkin itu yang bisa lebih memotivasi dia. Oke, bagus sekali Bu Ayu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah saya berpikir, Bu, bahwa yang namanya menyelesaikan suatu masalah itu kita harus bersikap dengan tenang, Bu. Bersikap dengan tenang, jadi kita bisa memilih opsi-opsi tindakan yang bisa kita lakukan. Dan juga yang pasti awal sekali pada saat penerapan kita mengidentifikasi akar permasalahan ini apa sih alasan utamanya, apa sih latar belakang utamanya. Lalu kita tidak bisa bekerja sendiri, Bu. Kita harus bekerja sama dalam mengambil keputusan untuk ya tadi menjadikan anak ini sesuai dengan harapan kita semua. Baik. Dalam mencapai tujuan yang Ibu sampaikan tadi, apa yang Ibu butuhkan untuk menyelesaikan dalam masalah ini? Yang pasti agar rencana ini berjalan dengan lancar, Bu, saya butuh dukungan dari semua pihak, terutama pihak yang tertinggi, kepala sekolah, untuk bisa mengarahkan saya, rekan sejawat untuk bisa berbagi ilmu, untuk bisa berbagi pengalaman, dan juga kerjasama dengan orang tua. Dan ini kembali lagi, kadang kan yang paling susah itu adalah kerjasama dengan orang tua, padahal orang tua adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan anaknya untuk mendukung kegiatan kita di sekolah. Bagus sekali Bu Ayu. Kita memang butuh sekali yang namanya berkolaborasi baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat ataupun orang tua ya dalam menyelesaikan masalah seperti ini. Iya, Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkannya Bu Ayu. Pengen tahu nih kelanjutannya jika sudah diterapkan upaya yang Ibu Ayu pengen tadi, kapan kira-kira Ibu Ayu laksanakan? Insya Allah segera, Bu. Alhamdulillah. Melaksanakan tindakan ini supaya cepat dapat hasilnya juga, Bu. Jangan sampai berlarut-larut kegiatan ini, hal ini. Ya. Baiklah Bu Ayu, saya tunggu hasilnya dengan berbagai usaha yang telah Ibu Ayu jelaskan tadi, sungguh luar biasa. Terima kasih dan dari atas refleksi yang Ibu Ayu sampaikan. Ya, sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi, Bu. Terima kasih sudah bisa diajak ngobrol dan curhat. Sampai jumpa lagi Bu Ayu. Sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.